time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Saleh dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi 4 yang berjudul Membangun Persatuan dalam Keberagaman yang Dinamis, Fikih Ikhtilaf, Cinta Tanah Air, Kearifan Lokal, Bahaya Radikalisme. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa pengertian fikih ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, dan radikalisme. Yang kedua, bagaimana konsep fikih ikhtilaf, cinta tanah air, dan kearifan lokal dalam membangun persatuan. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis fikih ikhtilaf, bentuk cinta tanah air dalam Islam, serta dampak radikalisme terhadap kehidupan sosial. Adapun tujuannya, yang pertama, menjelaskan pengertian fikih ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, dan radikalisme dalam perspektif Islam. Yang kedua, menganalisis konsep fikih ikhtilaf, cinta tanah air, dan kearifan lokal dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat. Yang terakhir, mengidentifikasi jenis-jenis fikih ikhtilaf, bentuk cinta tanah air yang dianjurkan dalam Islam, serta bahaya radikalisme terhadap kehidupan sosial dan keagamaan. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, teoritis, menambah wawasan tentang fikih ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, dan radikalisme dalam perspektif Islam. Yang kedua, menganalisis konsep fikih ikhtilaf, cinta tanah air, dan kearifan lokal dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis fikih ikhtilaf, bentuk cinta tanah air yang dianjurkan dalam Islam, serta bahaya radikalisme terhadap kehidupan sosial dan keagamaan. Bagian A, pengertian fikih ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, dan radikalisme. Yang pertama, pengertian fikih ikhtilaf. Ikhtilaf al-hadis terdapat dalam hadis baik secara tekstual, redaksional, maupun kontekstual. Ikhtilaf ini terdiri dari dua pengertian, yaitu ta'arudi. Al-hadis yaitu dua hadis atau lebih yang jelas tampak bertentangan dalam pernyataan, dan tanawu al-hadis adalah perbedaan redaksional hadis yang tidak mengarah pada satupun. Yang kedua, cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan karakter yang harus dimiliki oleh warga negara terkait pelaksanaan hak dan kewajibannya dan ikut serta dalam usaha bela negara. Akan tetapi dalam implementasinya tidak seideal yang diharapkan. Keberagaman merupakan kenyataan yang ada di dalam bangsa Indonesia. Islam sebagai salah satu agama di Indonesia memiliki berbagai macam mazhab dan manhaj yang diikuti oleh pemeluknya. Salah satunya adalah manhaj salafus sholeh yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih. Yang ketiga, pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun geografis dalam arti luas dan lebih menekankan pada tempat dan lokalitas. Pengertian kearifan lokal salah satu faktor penting perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 1 angka 30 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari. Yang keempat, pengertian radikalisme. Negara yang menganut paham Bhinneka Tunggal Ika ternyata belum mampu menunjukkan keteguhan untuk menganalisir sikap-sikap radikal dan ekstrem dari sebagian pemeluk radikalisme. Indonesia sebagai agamanya, pendangkalan terhadap agama dan fanatisme mengakibatkan rasa superioritas atas pemeluk agama lain. Radikalisme agama menyebabkan tindakan penuh kekerasan disebabkan pemaknaan yang parsial terhadap konsep jihad dalam Islam. Konsekuensi logis dari interpretasi ini adalah penyandingan terorisme sebagai buah dari radikalisme. Selanjutnya, bagian B, konsep fikih ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, dan radikalisme. Yang pertama, konsep fikih ikhtilaf terbagi menjadi dua.
toleransi dalam perbedaan pendapat. Yang kedua, mengutamakan persatuan umat. Bagian 2, konsep cinta tanah air. Wujud cinta tanah air dalam Islam menjaga perdamaian dan persatuan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Yang ketiga, konsep kearifan lokal. Kearifan lokal yang selaras dengan Islam, contohnya gotong royong dalam kehidupan sosial, adat istiadat yang mendukung nilai-nilai Islam, tradisi musyawarah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, bagian 4, bahaya radikalisme, dampak negatif. Radikalisme memicu konflik dan pemecahan sosial, menyebarkan kebencian dan intoleransi, menghambat kemajuan masyarakat. Bagian C, jenis-jenis fikih ikhtilaf, cinta tanah air, kearifan lokal, dan radikalisme. Yang pertama, jenis fikih ikhtilaf. Ikhtilaf tanawu atau perbedaan varias. Contohnya, perbedaan bacaan 2 qunut dalam sholat subuh. Ikhtilaf tadhat atau perbedaan yang bertentangan. Contohnya, perbedaan tentang hukum menyentuh wanita yang membatalkan wudu atau tidak. Yang kedua, jenis-jenis cinta tanah air. Cinta tanah air hubul wadhan adalah bagian dari ajaran Islam yang menekankan kewajiban menjaga keamanan, kemakmuran, dan keharmonisan dalam masyarakat. Dalil Nabi Muhammad SAW bersabda, cinta tanah air adalah bagian dan iman. Hadis ini banyak dikutip ulama meskipun statusnya lama. Quran surah Al-Qasas. Allah menjanjikan Nabi untuk kembali ke Mekah setelah hijrah. Selanjutnya, bagian 3, kearifan lokal dalam Islam. Kearifan lokal merujuk pada nilai-nilai budaya yang selaras dengan ajaran Islam dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Contohnya, kearifan lokal dalam Islam, tradisi gotong royong dalam Islam sejalan dengan konsep ta'awun atau tolong-menolong dalam Quran surah Al-Maidah. Adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat bisa dijadikan hukum al-adah mukamah dalam kaidah fikih. Selanjutnya, bagian 4, bahaya radikalisme, menyebabkan perpecahan umat Islam, berpotensi menciptakan tindakan terorisme dan anarki bertentangan dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Dalil Quran surah Al-Baqarah, umat Islam diperintahkan menjadi umat pertengahan, wasathiyah. Hadis Nabi SAW, jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam agama karena orang sebelum kalian binasa karena sikap seperti itu. Hadis riwayat Ahmad. Adapun kesimpulan dari materi ini, keberagaman dalam masyarakat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari dan Islam mengajarkan untuk menyikapinya dengan bijak melalui konsep fikih ikhtilaf, cinta tanah air, dan kearifan lokal. Fikih ikhtilaf menekankan pentingnya toleransi dalam perbedaan pendapat. Sementara cinta tanah air dalam Islam menegaskan kewajiban menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa. Kearifan lokal berperan sebagai nilai budaya yang selaras dengan ajaran Islam, mendukung persatuan dan menjaga harmoni sosial. Di sisi lain, radikalisme menjadi ancaman yang dapat memicu konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman inklusif terhadap agama, moderasi dalam beragama, serta penghormatan terhadap perbedaan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial. Islam sebagai rahmatan lil alamin mengajarkan keseimbangan dan menolak sikap ekstrim dalam segala bentuknya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.